Baiklah, ibu akan membacakan sebuah cerita untuk kalian. Malam ini, ibu akan membacakan cerita kisah Pangeran Budiman. Pangeran? Diva, pangeran itu siapa? Pangeran adalah anaknya Raja, Pus. Dengar ya, sekarang ibu akan mulai membacakan cerita tentang pangeran yang budiman. Di suatu negeri yang amat jauh, hidup seorang raja yang sangat baik dan bijaksana. Sang raja hanya memiliki seorang anak. Tentu saja, sang raja sangat menyayangi anak itu. Segala keperluan disediakan, dan raja memerintahkan kepada 10 orang pelayan untuk melayani segala kebutuhan sang pangeran, anaknya tercinta. Silakan pangeran, ini pangeran ini. Hati-hati. Hah? 10 pelayan? Banyak sekali, Bu. Iya sayang, namanya juga anak raja, jadi banyak yang melayani keperluannya. Mulai dari bangun tidur, selimut, dan tempat tidur dirapihkan oleh pelayan. Air mandi hangat dan baju sudah disiapkan. Dan sarapan pagi sudah disediakan oleh pelayan yang lain. Bila pangeran malas makan, pelayan ditugaskan untuk menyuapinya. Padahal usia pangeran saat itu sudah 10 tahun. Kalau Diva sudah bisa makan sendiri, nggak mau disuapin. Pupus juga. Pangeran juga bersekolah, tapi gurunya didatangkan ke istana. Bermain pun pangeran harus ditemani sejumlah pelayan. Sini pangeran. Begitu terus kehidupan pangeran sampai usianya remaja. Sebenarnya pangeran ingin bermain bersama anak yang lain. Seperti dia mengintip dari pagar istana. Tetapi raja melarang dia keluar istana tanpa sejumlah pelayan dan pengawal. Dan pangeran harus mematuhi perintah ayahnya. Pangeran juga sering terlihat murung dan jarang tersenyum, apalagi tertawa. Sebenarnya dia sangat bosan dengan kehidupannya. Aduh, kasihan sekali ya pangeran. Iya, Pus. Pangeran merasa kesepian karena tidak punya teman. Suatu ketika, pangeran sakit. Dia tidak mau makan ataupun minum. Bila dipaksa akan muntah. Makin hari sakitnya semakin berat. Wajahnya sangat pucat dan tubuhnya sangat kurus dan lemah. Sudah banyak tabib, yaitu sebutan untuk dokter di negeri itu, yang didatangkan. Tapi kesehatan pangeran tidak kunjung membaik. Tentu saja, raja sangat bersedih atas kondisi anaknya. Raja memerintahkan untuk mencari tabib yang paling pandai di seluruh negeri. Akhirnya, datanglah tabib itu ke istana. Setelah sang tabib memeriksa kondisi pangeran, tabib itu berkata, "Maaf Baginda Raja, pangeran terkena penyakit yang sangat parah, yang belum ada obatnya." Tabib itu memperkirakan hidup pangeran tinggal seminggu lagi. Hah? Apakah pangeran akan meninggal? Aduh, kasihan sekali. Sabar dong, Pus. Ibu kan belum selesai bercerita. Raja bertambah sedih ketika mendengar perkataan tabib itu, tetapi dia berusaha untuk tabah. Sang raja berkata, Apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya, wahai tabib? Baginda Raja, penuhilah segala permintaan pangeran supaya bahagia menjelang kematiannya. Kemudian, raja mendatangi anaknya yang terbaring lemah di tempat tidurnya dan dia bertanya, Anakku sayang, apa yang kau inginkan? Pangeran tersenyum sayu mendengar perkataan ayahnya. Dia berkata, Ayah, sudah bertahun-tahun aku ingin merasakan keliling pelosok negeri tanpa pelayan dan tanpa pengawal. Aku ingin melihat keindahan di luar istana.
Saat itu, raja sangat terkejut mendengar permintaan anaknya. Tetapi, karena raja sudah berjanji, maka raja akan mengabulkan semua permintaan pangeran. Keesokan harinya, pangeran pamit kepada raja untuk pergi keluar istana. Ayah, aku berangkat. Iya sayang, hati-hati anakku. Di tengah perjalanan, pangeran berhenti dan menolong orang asing yang kelaparan. Saat itu juga, pangeran memberikan makanan kepada orang asing tersebut. Pangeran baik ya, Pus. Iya, Diva. Kemudian, mereka berdua memakan makanan yang dibawa pangeran. Pangeran merasa senang telah menolong orang asing tersebut. Begitu juga orang asing yang ditolong pangeran. Dia senang dan mendoakan pangeran semoga sehat dan berumur panjang. Setelah merasa kenyang, pangeran melanjutkan perjalanannya untuk mengelilingi luar istana. Di tengah perjalanan, pangeran bertemu dengan anak kecil yang sedang mengumpulkan ranting kayu. Kemudian pangeran bertanya, "Adik kecil, untuk apa kau mengumpulkan ranting kayu itu?" Dan anak kecil itu menjawab, Ayahku sudah meninggal dan ibuku sudah 3 hari sakit. Jadi aku harus mencari kayu untuk dijual, uangnya untuk berobat ibuku. Pangeran merasa kasihan. Kemudian membantu anak kecil tersebut mengumpulkan kayu untuk dibawa ke rumahnya dan dijual. Sesampainya di rumah, pangeran merasa kasihan. Begitu pangeran melihat rumah anak kecil yang dia temui sangat reot. Ih, Kemudian, pangeran memberikan sebagian uang bekalnya untuk berobat ibu anak kecil tersebut. Hari terus berganti, dan pangeran selalu berbuat baik kepada semua orang yang telah ditemuinya. Tidak terasa sudah 10 hari pangeran keluar meninggalkan istana. Pangeran sudah mulai merindukan ayahnya di istana. Wah, ayahnya pasti merindukan pangeran juga. pastinya dong, Pus. Iya kan, Bu? Betul sekali. Sang raja sangat mengkhawatirkan keadaan pangeran. Pagi itu, raja sangat bahagia menyambut kepulangan pangeran di istana. Raja tidak menyangka pangeran bisa sembuh dan sehat. Ternyata, perbuatan pangeran yang baik dan suka menolonglah yang dapat menyembuhkan pangeran. Dan orang-orang yang ditolong pangeran mendoakan pangeran sehat, sehingga bisa sembuh dari sakitnya. Sejak saat itu, pangeran tidak mau lagi berdiam diri. Dia melakukan semuanya sendiri dan bekerja membantu orang-orang di sekitarnya. Wah, bagus sekali ceritanya, Bu. Diva ingin seperti pangeran yang selalu baik kepada semua orang. Baiklah, sekarang waktunya tidur. Jangan lupa berdoa ya. Selamat tidur. Iya, Bu.